Titik terendah rakyat adalah minta dijajah negara lain daripada dijajah negara sendiri, kata Raisa. Ini bukti rakyat bosan dan gerah berada di rumahnya sendiri. Dia orang nih kan memang belum punya rumah beda karena tak mampu beli rumah. Dia orang nih kerja aja tak ada. Gimana kalau sumpahnya dirubah? Jika saya menyalahgunakan jabatan maka saya jadi ikan pari, kata Samsul. Alah, tambang emas. Tengok tuh warga Papua, bensinnya 80.000 per liter. Gas. Warga Balikpapan, dia orang nih punya kilang minyak terbesar di Indonesia. Tapi Pertalite dengan Pertamax dia orang langka beda. Dijajah Inggris aja, kata Mider. Nggak mau kalau dijajah sama Inggris, khawatir ketularan Upin Ipin. Assalamualaikum. Atu. Titik terendah warga Indonesia nih, yang lagi viral di sosial media sekarang nih. Dia minta dijajah lagi. Dia cakap macam gini, Belanda, tolong jajah kami lagi. Kami capek dijajah sama pejabat-pejabat sekarang. Ampun. Mereka udah kagak ada malunya lagi. Ampun dah. Oh, ini orang Betawi Jakarta nih, cakap beda. Kau tahu dari mana, Ce? Soalnya dia ini tak ada mewakili orang Jawa. Dia ini mewakili Indonesia lah, Ce. Banyak nih netizen Indonesia yang merespon gara-gara dia nih minta dijajah lagi sama Belanda. PT Freeport tuh beda, dia nak minta memperpanjang sama pemerintah Indonesia tambang emas di Papua. Jadi kata netizen Indonesia nih, Ce, titik terendah rakyat adalah minta dijajah negara lain daripada dijajah negara sendiri, kata Raisa. Dijawab sama PMW. Titik terendah kepercayaannya kepada pemerintahnya, Bang. Dijawab lagi sama Jerry Cho. Ini bukti rakyat bosan dan gerah berada di rumahnya sendiri. Yang like, Ce, sampai 3.000 orang. Dia orang nih kan memang belum punya rumah beda karena tak mampu beli rumah. Dia orang nih kerja aja tak ada. Disumpah aja nggak takut sama Tuhan Yang Maha Esa, apalagi sama rakyat, kata Leon. Dijawab sama Mas Sinta. Sumpah pocong aja, Bang. Dijawab lagi sama Yanto. Nah, kalau nggak ambil sumpahnya di dalam masjid bagi yang muslim atau di depan Ka'bah sekalian? Biayanya besar beda kalau sumpah jabatan depan Ka'bah. Gimana kalau sumpahnya dirubah? Jika saya menyalahgunakan jabatan maka saya jadi ikan pari, kata Samsul. Ya nggak mungkin lah beda, itu terlalu tahayul. Yang ada dekat depan mata kita nih beda, PT Freeport tuh beda, tambang emas di Papua, itu nak diperpanjang lagi beda. Alah, tambang emas. Tengok tuh warga Papua, bensinnya 80.000 per liter. Gas. Warga Balikpapan, dia orang nih punya kilang minyak terbesar di Indonesia. Tapi Pertalite dengan Pertamax dia orang langka beda. Dijajah Inggris aja, kata Mider. Dijawab sama Nahnudin. Mana aja dah, Vietnam aja dah, Vietnam. Dijawab lagi sama Ubaidillah. Nggak mau kalau dijajah sama Inggris, khawatir ketularan Upin Ipin. Assalamualaikum. Atu. Upin Ipin tuh Malaysia bukan Inggris, gila dah. Iya, emang Malaysia dulu sama Inggris. Australia juga dulu masih bawah naungan Inggris. Tengok sekarang negaranya gimana, kata 1998. Pajak mobil Avanza dekat Malaysia tuh setahun hanya 400.000 beda. Kalau di Indonesia pajak mobil Avanza berapa, Ce? Tergantung beda, ikut tahun dia. Ada yang 3 juta setahun, ada juga yang sampai 6 juta setahun. Mending dijajah Belanda kan, kata si Sueb. Kalau aku bilang mending perpanjang Freeport izin tambang emas di Papua aja lah beda. Betul, lebih baik jadi warga Belanda lagi aja, kata Puja. Dijawab sama Hilfria. Belanda terlalu baik, mending Jepang aja biar disiplin. Jepang kan udah mewariskan RT RW terhadap Indonesia. Maksud kau RT RW ini macam mana, Ce? RT RW ini hasil dari sistem penjajahan Jepang. Makanya Indonesia ambil sistem RT RW ini. Biar betul kau nih, Ce. Aku tak tahu, baru tahu pula nih aku sejarah nih. Johor Malaysia beda. Dia orang nih lagi buat sungai Kampung Melayu tergempak di dunia nyata. Bila pula nak siap tuh? Tahun ini 2025 beda. Mending dijajah Belanda kan, kata Royke. Tapi keuntungan Freeport ini beda. 1 tahunnya bisa sampai 1,6 miliar beda. Para oknum pejabat Konoha sudah putus urat malunya, kata Koje. Dijawab sama C. Hadi. Penjajah malah dari dalam semua, memang harus dikasih pelajaran. Dijawab lagi sama Damas Setiawan. Emang awalnya punya urat malu, Bang? Kok bisa putus? Kukira mereka terlahir spesial. Banget, sumpah. Kalau aku bilang beda, di Indonesia itu paling enak emang jadi ormas. Tapi ormas nih bisa tak kita ekspor ke negara lain, Ce? Jangan beda. Ormas ini harus kita daftarkan dulu ke UNESCO beda. Sebagai warisan tak benda di Indonesia. Mending dijajah Belanda kan, kata Sabeni. Sudah saatnya Freeport ini dikelola sendiri, kata Fahri. Tak bisa, Ce. Soalnya Freeport ini adalah jajahan Amerika.
Sementara Indonesia nih tak berkutik sama Amerika. Cina aja berani lawan Amerika. Indonesia beda. Stop beli minyak dari Singapura. Beli aja di Amerika. Padahal minyak di Amerika itu lebih jauh. Malaysia itu hanya di depan mata. Lebih murah minyaknya. Mending dijajah Belanda kan kata maminya. Mending dijajah Inggris beda. Singapura menguasai dunia nyata walaupun tak ada sumber daya alamnya. Jembatan peninggalan Belanda masih kokoh berdiri, kata Ananda. Dijawab sama Wanda. Jembatan buatan pejabat pemerintah Indonesia 3 bulan ambrul. Dijawab lagi sama Wahyu. Soalnya banyak yang masuk kantong sendiri sih bang. Dijawab sama Wasito. Fakta dan fakta. Bener, set bor, beras habis bor, lipe solusinya. Wadidaw. Mending dijajah Inggris beda. Singapura walaupun tidak punya minyak bumi tapi bisa jual minyak ke Indonesia. Mending dijajah Belanda. Hidup VOC, kata Yabani Dama. Beras habis bor. Mending joget set bor, beras habis bor, live solusinya. Wadidaw. Pemasukan terbesar untuk menguasai negara ya 100% disambung lagi kata Samsudin. Susah itu kan perjanjian pejabat zaman dulu yang dekat Indonesia nih. Udah dulu kali. Kita yang sekarang nih udah tak bisa lagi. Kita hanya bisa melanjutkan apa yang ada aja. Masyarakat makin sengsara kata Mas Kuri. Sekarang nih banyak daerah yang ada di Indonesia nih mengajukan daerah istimewa. Mengajukan daerah merdeka? Istimewa lah istimewa tuh maksudnya kayak daerah istimewa Yogyakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, macam gitu. Alah, kalaupun daerah istimewa tetap aja kan sumber daya alamnya setor dulu ke pusat. Kan mending dijajah Belanda kata Dede. Menir-menir dan noni-noni tersenyum melihat ini kata Kudu. Dijawab sama 01. Ternyata kita dibohongi oleh sejarah di bangku sekolah. Sejarah ditulis oleh yang menang. Ternyata selama Belanda menjajah mereka membayar upah ke pekerja-pekerja di Indonesia tapi dikorupsi oleh demang atau orang pribumi yang jadi kepercayaan Belanda. Iya, budaya korupsi di Indonesia nih beda. Memang sudah terjadi dari dulu. Kakek saya berjuang melawan Belanda mengangkat senjata itu berat mas. Apalagi saat naik kapal pecah 3 hari di laut hanya pegangan kayu dan ditolong ikan lumba-lumba. Rasanya seperti apa coba? Kata Nini. Cerita zaman dulu ke cerita dongeng nih? Tambang emas di Papua beda. Kalau diolah sendiri pasti dikorupsi, kata Mesa. Mending dijajah Belanda kata Rifa. Ngapa pula beda? Nanti di depan tambang-tambang emas tuh ada banyak parkir liar. Store dulu. Produksi Freeport Indonesia ini memang hebat. Sayangnya hasil yang didapat negara nggak jelas persentasinya, kata sosial kemasyarakatan. Kalau kau nak tahu hasil tambang emas yang terbesar di seluruh dunia itu di Indonesia. Tapi kalau perusahaannya bukan Indonesia nomor 2. Tapi ya itu, Indonesia tetap apa? Masih negara berkembang, bukan negara maju. Betul juga beda. Kalau kayak gitu kan lebih bagus dijajah Belanda. Tadi kau cakap negara Inggris aja yang jajah kita. Kalau gitu lebih bagus dijajah Jepang beda. Jadi kau tak suka dijajah sama pejabat sendiri? Kalau zaman sekarang nih beda. Dijajah sama tak dijajah sama aja. Orang Indonesia nih lebih baik beli rokok daripada beli makan. Orang Indonesia nih beda. Lebih baik pengangguran. Yang penting bisa nonton bola. Kalau gitu kan mending dijajah Belanda kata Rafika. Kalau aku bilang sih lebih baik dijajah Inggris sih beda. Majulah Singapura, hiduplah Indonesia Raya.